Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita bisa bersua kembali ya. Yang lain mungkin sudah bersua kembali, kalau saya baru pertama bersua. Jadi ala kulli hal, mudahan pertemuan kita malam hari ini Allah turunkan keberkahan buat diri kita, keluarga kita, termasuk juga lingkungan kita. Berkah dari Maulid Habsyi, berkah dari Al-Quran, surah Yasin. Karena ada salah satu hadis Rasulullah SAW, jika seseorang itu membaca surah Yasin, maka seluruh keinginannya akan dipenuhi. Kita baca surah Yasin tadi punya hajat masing-masing. Ya. Salah satunya istri 4, amin. Nah kalau ini tidak usah disebutkan, semua sudah keinginan semua dari kita ya. Yang suaranya tidak keluar, biasanya suaranya paling ini tidak keluar suaranya, biasanya keinginan paling besar. Rasulullah salam semoga terus tercurahkan kepada kekasih kita, yaitu Rasulullah Muhammad SAW, Nabi yang tidak pernah kita bosan untuk mengingat sirahnya. Kali, 2 kali, 3 kali yang kita dengar kisah itu sama saja. Mulai kita kecil dulu, kita belajar satu kitab Khulasah Nurul Yakin. Man Sayyidina Muhammad, siapa itu Nabi besar Muhammad SAW. Kita belajar mulai SD dulu, mulai madrasah ibtidaiyah, sampai sekarang ketika diulang-ulang nama itu, sejarah itu tetap misalnya ada kerinduan di dalamnya. Mudah-mudahan dengan kerinduan ini Allah kumpulkan kita nanti di surga bersama kekasih yang paling kita cintai. Yang cinta kita ini melebihi cinta kita kepada diri kita sendiri, juga cinta kita kepada saudara dan orang tua kita juga, yaitu Rasulullah SAW. Rekan-rekan sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya saya malam ini hadir ke sini, kelasnya sudah kosong, ini banyak mendengar. Tapi yang dikasih jatah 5 menit, ya alhamdulillah ya. Iya, berbagi sedikit. Ini rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu ayat ya di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidz-dzikri fa hal min muddakir." Di sungguh Al-Quran itu Allah telah mudahkan untuk dipelajari. Fa hal min muddakir. Jadi pertanyaan, maka apakah ada orang yang mau mengambil pelajaran darinya? Atau adakah orang yang mau mengkajinya, memahaminya, termasuk juga menghafalkannya? Karena janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah kitab yang sangat mudah untuk dihafalkan dan dipelajari. Jadi kita ini, umur kita ini semuanya singkat. Kalau kemarin kita masih kumpul di Ma'had, sekitar 15 tahun yang lalu kita kumpul di Ma'had. 15 tahun yang lalu itu seperti mengejutkan mata. Maka 15 tahun ke depan juga sama cepatnya seperti kita mengejutkan mata. Jadi rasa-rasanya gak lama kita kumpul lagi ya. Insya Allah kumpulnya kalau kemarin di Ma'had kita, di madrasah kita, nanti kita juga kumpul di surganya Allah. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudahan berkah dari kecintaan kita kepada Allah, kepada Rasulullah, termasuk juga kecintaan kita kepada kitab sucinya Al-Quran, ini menjadi asbab.
karena rasa-rasanya kalau kita mengandalkan yang lain ini kita kayaknya nggak bisa juga nih berharap kita ini termasuk ahli surga. Tapi karena rasa cinta kita, mudahan cinta inilah yang nanti membawa kita berkumpul kembali nanti. Mungkin ini Ustaz-ustaz sekalian, rekan-rekan sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena memang niatnya ke sini hanya banyak mendengar. Jadi kalau mulut ini sudah banyak berkalam, biasanya banyak salahnya, banyak dosanya. Jadi saya niat di awal yang ingin banyak-banyak mendengar. Jadi itu aku lupa hadza wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. jadi kalau aneh dengerin gitu kita santai. Ya, beliau Ustaz Luqman Hakim ya, kita doakan beliau panjang umur, sehat afiat juga. Dan juga semua samping ulun Ustaz Badri, Ustaz Ahmad Siddiq. Kalau yang depan dulu ini siapa namanya? Ustaz Firman Maulana, dan juga di samping ulun Muhsin Abdullah kan? Muhsin ya. Tapi Abdul Salam, Muhsin Basiban, juga samping ulun. Ini siapa Ustaz? Ini Bayu dan seluruhnya, Bahri, orang tua kita dan seluruhnya, dan mohon maaf orang-orang yang ada di bawah nih. Ya, ini seharusnya kita sama-sama ya, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, namun karena tempatnya memang seperti ini, jadi ulun mohon minta halal minta ridhonya. Wabil khusus orang-orang yang tergeser karena datangnya ulun terlambat, tadinya di depan jadi di belakang. Minta halal minta ridho, mudah-mudahan kita semua seperti yang disampaikan oleh Ustaz Ahmad Siddiq, mudah-mudahan datangnya kita di sini mendapatkan keberkahan untuk kita, keluarga kita, sekitar kita, dan mudah-mudahan apa yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana yang kita ketahui, al-umratu ila umrati kafaratun lima bainahuma wal jum'ah ila jum'ah kafaratun lima bainahuma, yang artinya umrah satu ke umrah yang lain itu kafarah, penutup dosa, penghapus dosa dari antara keduanya. Kemudian hari Jumat ke hari Jumat yang lain juga penutup dosa, penghapus dosa daripada di antara keduanya. Maka ulama menyatakan artinya kebaikan di antara kebaikan-kebaikan yang dilazimi akan menghapuskan dosa di antara keduanya. Sebagaimana yang kita melazimkan malam Jumat, kita hadir ya di majelis ilmu, kita di dalamnya membaca Al-Quran, memuji Nabi Muhammad SAW, kemudian dalamnya diisi dengan tausiah dan lain sebagainya. Itu kebaikan yang dilazimi, maka apa yang ada di antara duanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dimuliakan dan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, tadi Ustaz Siddiq sudah menyampaikan. Jadi yang kedua ini harusnya lebih pendek dari Ustaz Ahmad Siddiq ya. Jadi jangan lebih panjang gitu ya. Karena masih ada main course gitu. Masih ada yang makanan sajian utama. Nah, kalau beliau tadi minum air putih, kalau ulun semangkanya gitu ya. Nanti rendang sama gulainya ada Yai Badri dan Ustaz Firman insyaallah. Kecuali dibawa bungkus, dibawa pulang ya. Kalau Yai Firman kita udah tahu beliau pasti bawa pulang gitu ya. Ya, teman-teman yang dimuliakan dan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, dalam surat An-Nazi'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menurunkan atau menyampaikan apa yang difirmankan oleh Allah dalam surat An-Nazi'at. Itu surat An-Nazi'at itu isinya kan, kita ulun kada wani bang lah kalau punya salah pandir kan, ada ahlullah itu. Nah, jadi dalam surat An-Nazi'at itu isinya kalau ada salah, karena bisa salah ditegur lawan guru kita ya. Nah, jadi isinya itu tentang bagaimana perihal, walaupun banyak ya, ada dari ayat pertama sampai berapa itu tentang cerita Sakaratul Maut dan sebagainya. Kemudian nanti cerita tentang Nabi Musa dan Fir'aun laknatullah alaihim. Namun kemudian yang di awal wan nazi'ati gharqa wan nasitati nashta, Allah menceritakan kelak nanti akan di akhir daripada umur kita semua akan mendapatkan dua keadaan seperti yang dibaca oleh doa guru kita Luqman. Beliau mengatakan Allahumma nas'aluka bihusnil khatimah. Ya Allah, kami minta agar diberikan keadaan husnul khatimah, akhir yang baik. Amin ya rabbal alamin. Dalam surat An-Nazi'at juga seperti itu. Allah ada menugaskan malaikat yang mana mencabut nyawa dengan sesakit-sakitnya. An-Nazi'ati gharqa. Namun kemudian ada juga malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut nyawa manusia dengan selembut-lembutnya. Wan nasitati nashta. Maka di sini
para sahabat ketika mendengar bagaimana huru-hara yang terjadi, bagaimana sakitnya luar biasa ketika dicabut sakaratul maut, bahkan apa yang akan terjadi setelah hari kiamat, maka ada salah satu sahabat yang bernama Abdullah bin Ubay kalau tidak salah datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Abdullah bin Ubay ini adalah salah satu sahabat yang menjadi imam, ditunjuk oleh Khalifah Umar bin Khattab untuk menjadi imam, memimpin para sahabat ketika itu mengimami sholat taraweh dengan jumlah 20 rakaat. Ya. Jadi jumlah rakaat 20 rakaat itu sudah diawali oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Nah, sahabat Abdullah bin Ubay atau Ubay bin Ka'ab ya. Ubay bin Ka'ab inilah yang menjadi imam. Iya, Ustaz ya. Ubay bin Ka'ab ini ahlul Quran ya. Salah satu ahlul Quran. Salah satu sahabat yang termasuk ahlul Quran. Ubay bin Ka'ab. Nah, dan beliau ditunjuk oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala untuk menjadi imam salat tarawih pada zaman khalifah beliau. Nah, apa yang terjadi? Jadi sahabat Ubay bin Ka'ab ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikan dan bertanya, "Ya Rasulullah, ara'aita in ja'altu salati kulluha 'alaik?" Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu? Jadi ketika Rasulullah menjelaskan surat An-Nazi'at, begitu huru-hara yang terjadi nanti di akhir kiamat, ketika sakaratul maut sakitnya luar biasa, maka ini sahabat Ubay bin Ka'ab datang kepada Rasul, "Ya Rasulullah, ara'aita in ja'altu salati kulluha 'alaik?" Ya Rasulullah, bagaimana ketika aku menjadikan seluruh salawatku atau seluruh hidupku seluruhnya untuk bersalawat kepadamu? Maka apa kata Rasulullah SAW? "Idzan yakfikallah ma ahammaka min dunyaka wa akhiratak." Kalau engkau buat seperti itu, Allah Subhanahu wa taala akan yakfikallah. Allah akan mencukupkanmu, mencukupkan. Apa yang dicukupkan oleh Allah? Ma ahammaka min dunyaka wa akhiratak. Apa yang menjadi keinginanmu di dunia dan juga di akhirat. Makanya kadang kita pernah dengar ya, ada seorang bilang kalau kita pengen punya mobil, sholawatin aja. Pengen punya rumah, sholawatin aja. Pengen punya ini, sholawatin aja. Pengen punya sesuatu, kita sholawatin. Nah, itu ada orang-orang bilang, "Oh, ngapain kok pengen sesuatu yang dibaca sholawat?" Kata Allah, "Ud'uni astajib lakum." Kalau mau minta sama Allah, Allah kabulkan. Nah, ini orang yang tidak memahami esensi daripada salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang salawat itu bukan minta sama Rasul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, curahkanlah atau bersalawatlah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi. Bukan ya Allah, atau bukan minta ya Nabi berikanlah saya mobil. Bukan. Coba lihat semua doa-doa ya, doa tahlil. Di mana doa tahlil itu yang isinya menyesatkan? Enggak ada. Tadi beliau menyampaikan, Allahumma ja'al wa usil sawaba ma qara'nahu wa taqabbal. Ya Allah, sampaikanlah apa yang aku baca kepada Nabi kita Muhammad, pada khalifah dan lain sebagainya. Nah, ini beberapa Anda pernah kan ditanya itu, karena pertanyaannya langsung menjurus, "Ustaz, bagaimana makan di tempat orang tahlilan? Kan orang tahlilan itu haram hukumnya." Waduh, ditanya kayak gitu kan? Waduh, kacau dia bilang. Ya, dia bilang tahlilan haram secara lughatan dan syar'an pun tidak mungkin. Tahlilan secara lughatan itu baca la ilaha illallah. Kalau dia bilang haram, nggak mungkin masuk surga. Karena miftahul jannah la ilaha illallah. Tahlilan haram syar'an, lughatan nggak mungkin. Syar'an apalagi? Syar'an itu asyhadatan, dua kalimat syahadat itu syartun wajibun, ya, syarat wajib untuk seseorang dinyatakan Islam. Kalau dia tidak bilang la ilaha illallah, maka secara logotan dan syar'an yang mengatakan tahlilan haram ini tentu tidak benar secara logotan dan syar'an. Walaupun nanti kaidahnya di dalam penerapan tahlilan ada beberapa hal yang harus dievaluasi. Nah, itu lain lagi hukumnya ya. Kalau secara umum tahlilan tentu, kalau kita bilang boleh, sunnah bilang sunnah boleh, wajib apalagi gitu ya. Bahkan mustahil jannah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika itu sahabat Ubay bin Ka'ab datang kepada Rasul, "Ya Rasul, kalau aku menjadikan seluruh hidupku sholat kepadamu bagaimana?"
yakfikallah ma hammaka min dunyaka wa akhiratak. Allah akan mencukupi apa yang menjadi keinginan kita dunia dan akhirat kita. Makanya kita nggak heran kan, ada sholawat macam-macam. Sholawat ibil kulub, sholawat taisir, sholawat ini, macam-macam. Karena apa? Hamnya macam-macam. Keinginan kita macam-macam. Orang yang mau sholawat ini, sholawatnya ini. Orang yang mau ini, sholawatnya ini. Orang yang mau ini, sholawatnya ini. Idzan yafikallah ma hammaka min dunyaka wa akhiratak. Rasul janji, orang yang bersalawat kepada Rasulullah SAW, Allah akan cukupkan keinginannya. Keinginan kita kan banyak yang pengen, tadi kata siapa namanya, kata guru kita ini, banyak yang mau istri 4 gitu ya. Nah, banyak yang mau. Nah, ini kemauan, makanya ibu-ibu itu hati-hati ya. Ibu-ibu hati-hati kalau suaminya tiba-tiba baca salawatnya banyak. Yang tadinya 100 jadi 1000. Hati-hati ini. Biasanya tuh ya. Biasanya bawa tasbihnya 1, besok 2. Nih. Ustaz Badri bawa tasbih ya. Kalau Ustaz Badri bawa tasbih berarti mau nambah ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi seperti itu. Kita banyak keinginan. Nah, kalau mau dimudahkan, mari kita sama-sama untuk memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memuji Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bebas. Ya, sigohnya apapun bebas. Yang paling mudah sallallahu alaihi Muhammad. Paling mudah sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Tapi ada yang ajib. Nah, kalau mau cari ada namanya salawat sultan. Salawat sultan itu Masya Allah. Kenapa? Karena ada seorang sultan ketika itu, beliau itu tidak mau keluar menghadapi rakyatnya kecuali menyelesaikan salawat berapa ratus ribu gitu. Jadi duduk di rumahnya, salawat berapa ratus ribu baru dia keluar menghadapi rakyatnya. Salawat terus. Suatu ketika didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disampaikan, engkau ini adalah sultan yang memiliki tanggung jawab untuk rakyatmu. Begitu banyak rakyatmu yang belum engkau selesaikan permasalahannya. Jangan sampai salawatmu menjadi penyebab engkau melalaikan kewajibanmu sebagai sultan. Maka kata Rasulullah SAW, maukah engkau aku ajarkan sebuah sigah salawat yang mana ketika engkau membacanya 1 kali itu sudah sama seperti berapa ratus ribu kali, 100.000 kali yang engkau baca. Nah, itu ada namanya salawat sultan. Nanti kalau mau jasanya minta sama Ustadz Firman Maulana. Nah, jadi minta sama Ustadz Firman Maulana. Jadi 1 kali baca udah seperti ratusan ribu. Namanya salawat sultan. Intinya macam-macam. Salawat semua intinya memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang penting salawatnya kepada Muhammad, jangan kepada sallallahu alaihi firman gitu aja. Ya, sallallahu alaihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mungkin panjangan lah. Minta halal, minta ridhonya Ustaz Siddiq, Ustaz Badri dan sebagainya. Jadi ulun ingin menyampaikan kepada diri ulun pribadi ya, karena sampai saat ini masih sedikit lisan ini memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal keinginannya banyak, pengennya banyak, tapi muji Nabi Muhammad dikit. Bagaimana mau dikabulkan keinginan kita? Maka ini sekali lagi wabil khusus ini kepada ulun pribadi agar memotivasi diri sendiri untuk bisa lebih banyak memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini yang dapat ulun sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan sekali lagi minta halal minta ridho kepada semua guru-guru yang kalau ada salah kata menyinggung hati pian berataan, sungguh itu hanya ingin mempererat ukhuwah di antara kita semua, ya, kecuali Ustaz Firman gitu ya, dan semuanya. Ini yang ulun sampaikan. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah khususan ila ummina rahmatullahi wa Allah yataghashsha bi rahmah wal maghfirah wa isyan mumkin. Allah maghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha.
اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها واكرم نزولها ووسع مدخلها واغسلها بماء الثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وادخلنا الجنة وعيدها من عذاب القبر وفتنته ومن عذاب النار اللهم اغفر لحياتنا وميتنا وشهيدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنسنا اللهم من أحييته منا فأحيا على الإسلام ومن توفاه منا فتوفاه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تذلنا بعده برحمتك يا أرحم الراحمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب